Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nanto dari CV Kelapa Pariwara, yaitu perusahaan percetakan yang menspesialisasikan dirinya dengan pekerjaan cetak berhalaman banyak seperti majalah, buku, kalender, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menanggapi sebuah komentar yang sekitar 1 bulan yang lalu dari Mbak Anti Mukarromah. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, mau nanya, kalau mau menampilkan binding right to left itu gimana nggih? Ini tampilannya, ini tampilan Adobe InDesign ya. Ini kebetulan saya membuat membuat tutorial membuat majalah dengan Adobe InDesign ya. Oke, langsung kita bahas ya tentang bagaimana membuat binding. Jadi ini yang saya bahas ini nggak hanya sekedar bindingnya, tapi mulai dari asal usulnya bagaimana. Karena kalau nggak dari situ biasanya agak bingung ya. Untuk Mbak Anti, mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Oke, kita mulai. Kita awali dengan dokumen, kemudian number of page anggap saja 32. Ini sebenarnya saya sudah menyediakan materinya ya, kebetulan materinya yang full bahasa Arab dan full tulisan Arab, dan ini nanti mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan yang ada dan mungkin dari rekan-rekan yang lain ya yang menghadapi permasalahan yang sama. Kita nggak membahas buku, tapi ini jurnal yang notabene itu lebih sulit daripada buku. Jurnal itu umumnya adalah 2 kolom. Oke, 2 kolom. Nah, untuk yang middle is ready, Adobe InDesign middle is ready, itu di sini itu ada tambahan bindingnya. Jadi cara jilidnya bagaimana itu di sini. Nah, kebetulan kalau punya saya ini kan hanya International English saja, maka yang disediakan hanya ini, orientation itu aja. Ya. Biasanya itu ditentukan ketika install awal gitu, install awal. Oke, marginnya ini kita tata. Nah, untuk margin ini top ini saya kasih angka 30 mili karena nanti di bagian top itu ada header, kemudian ada nomor halaman. Jadi nomor halaman saya taruh atas. Kemudian buat bottomnya saya kasih angka 20 atau 2 cm, 20 mili atau 2 cm. Nah, karena kita itu mempunyai Adobe InDesign yang umum ya, yang nggak khusus, yang nggak Middle East support ya, artinya bindingnya itu Middle East support itu dari kanan kiri seperti komik Jepang atau seperti Al-Quran itu. Maka ini kita akali dengan cara inside ini kita anggap outside. Jadi inside-nya ini itu adalah bagian sisi di luar, bagian sisi luar. Nah, ini saya kasih angka 20, sedangkan outside itu kita jadikan sisi dalamnya yang ada jepretannya, yang kena jepretannya, saya kasih angka 30. Oke. Kemudian bleednya saya kasih angka 2. Bleed ini adalah sisiran. Ukurannya saya bikin letter ya, karena berdasarkan pengalaman ukuran letter ini lebih enak ketika diproduksi daripada ukuran A4. Kita bisa menggunakan ukuran kertas 65 x 100, jadi lebih efektif gitu. Cakotan mesinnya itu lebih enak gitu loh. Oke, kita lanjut, kita okekan ya. Mohon maaf, jangan langsung 32 ya, 1 halaman dulu aja, saya udah 1 halaman dulu ya, jangan langsung 32 karena ini ada unsur yang harus kita ulik agar kita itu bisa seperti Adobe InDesign yang Middle East. Oke, 1 halaman saja ya, 1 halaman saja. Nah, ini kita masuk ke halaman master. Nah, ini yang kita pernahkan, ini dipermak ya. Halaman pertama adalah halaman kiri ya, halaman pertama adalah halaman ini. Ini kita kecilkan. Oke. Nah, karena saya ingin dari sini menuju ke sini, sorry, saya adalah choice daripada ruwet-ruwet. Nah, ini ya,
saya buat frame lagi, frame tunggal tanpa kolom ya, ini ya. Nah, saya maunya dari sini larinya ke sini, nah, tulisannya mengalirnya. Oke, kalau sudah mengalirnya ke sini, yang terakhir adalah ke sini. Jadi nanti alurnya adalah 1, 2, 3, 4 gitu. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Mudah-mudahan logika ini bisa diikuti. Ingat, ini nanti yang jadi tempat jepretan atau tempat bendingnya itu nanti di sini. Ini adalah sisi luar. Jadi kita tinggal dibalik gitu aja ya, dibalik. Ingat, kita sedang mendesain atau melayout jurnal bahasa Arab atau melayout buku berbahasa Arab. Intinya itulah pokoknya. RTL, right to life. Oke, kita siapkan nomor halamannya. Saya buat kotaknya dulu aja. Ini ya, di sini. Oke. Kita kasih warna hitam, terus garis tepinya kosong. Garis tepinya kosong. Oke, warna hitamnya ini 30 ya. Kita Ctrl C, Ctrl V, taruh di sini. Kemudian kita kasih blok lagi, Ctrl V lagi aja, Ctrl V. Langsung aja sampai sini. Kemudian ini kita taruh di belakang, arrange, send to back. Terus kemudian ini kita kasih warna yang 20 fitran atau 15. Oke, jadi nanti di sini ada headernya ya. Ada headernya di sini. Oke. Nah, sekarang kita buat nomor halamannya. Nomor halaman itu kita kasih type, kemudian special character markers current page number. Kita taruh di tengah. Ini aja ya, biar enak dipetkan ke sana. Kemudian kita swing motion, taruh ini center ini ya, gak besar. Oke, kita Ctrl C, Ctrl V, taruh di sini. Oke. Nah, kalau sudah, karena ini adalah jurnal berbahasa Arab ya, maka ini harus tulisannya apa, angkanya harus angka Arab, itulah angka Arab yang kita kenal itu. Oke, ini kita ganti Arabik, kemudian ini Arabik juga, nanti sangat menentukan itu. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 1. Halaman 1 ini nggak usah nggak usah dipikirin, pokoknya gini. Halaman 1 cadel,
berat. Nah, anggap saja kita langsung berada di ini ya, langsung berada di area apa itu namanya, area isi ya. Kita nanti kalau misalkan mau ada daftar isi, ada macam-macam, itu nanti kita tambahin di edisi-edisi berikutnya, di pembahasan berikutnya. Oke, anggap saja ini langsung halaman isi, dimana di sini angkanya angka 1. Oke, saya buat frame ya. Ini nanti saya suruh lari ke sini. Oke, sekarang file, place ya, file, place, kemudian saya taruh di sini di tutorial. Ini sudah saya siapkan materinya. Nanti kita akan ketemu banyak sekali permasalahan di sini ya, banyak sekali, luar biasa banyaknya. Oke, saya ulang lagi. Jadi kasus ini ya, kasus ini adalah kasus yang agak hang. Jadi kasusnya ini adalah kasus yang banyak kita temui, banyak ditemui oleh desainer. Loh, kok tulisan saya terputus ya. Padahal sebenarnya bukan terputus, tapi coba lihat ya, nggak ada. Tapi kita lihat tanda-tandanya, di sini masih ada merah-merah gini. Nah, kalau ada seperti itu, terus sementara kosong semua, loh, tulisan saya kok terputus di sini? Sebenarnya bukan terputus, hanya ini di area sini itu ada sesuatu yang kurang lebar. Coba kita lebarin. Ya, nah, apa yang terjadi dengan ini? Kenapa sampai begini ya? Kenapa sampai terjadi seperti ini? Ini biasanya karena ada font yang tidak saya punya, tapi karena kita itu mengimport gitu saja ya, maka dia akan munculnya kotak-kotak ini. Solusinya adalah kita harus apa itu namanya? Ini menggantinya menjadi huruf Arab yang kita miliki, koleksi yang kita miliki. Oke, sekarang kita cek dulu nomor halamannya ya. Tadi kan nomor halamannya, ternyata nomor halamannya adalah belum Arab. Kenapa bisa seperti ini? Karena jawabannya adalah font yang kita gunakan ini itu tidak ada Arabnya. Coba lihat fontnya Minion Pro. Coba kalau seandainya kita ganti dengan tradisional Arabic atau Adobe Garamond, Adobe Arabic, ceritanya jadi lain ya. Ceritanya jadi lain. Kita coba salah satu kita ganti. Ini misalkan Adobe Garamond ya. Adobe Garamond, Adobe Arabic, Adobe Garamond. Ini ya, yang sisi kiri. Misalkan itu, kita coba lihat. Loh, ya kan? Ya. Ya. Oke ya. Kita ganti fontnya. Jadi fontnya ya harus kita ganti. Misalkan ini Adobe Arabic. Ukurannya jangan lupa ini perlu bold enggak? Perlu di bold. Misalkan ini di ukuran 36, sama ini ukurannya 36, dan sampai enggak sama ya. Oke, kita cek lagi. Oke ya.
ada tulisan Arab kan. Nah, sekarang kita coba ke halaman 1 lagi. Oke, di halaman 1 kita lihat ya bahwasanya di dalam jurnal itu pertama judul diikuti dengan nama penulis ya. Pertama judul, paling atas itu judul, kemudian diikuti dengan nama penulis. Ini coba saya del ya, diikuti dengan, dan semuanya itu hanya satu kolom seperti ini ceritanya, begitu. Jadi ini judul, ini nama penulisnya, ini abstraksi, kalau bahasa kita abstraksi ya, abstrak. Nah, ini mungkin adalah bab yang pertama. Nah, seperti itu kurang lebih. Cuman permasalahannya kadangkala ya ada numbering itu yang seperti ini ya, numbering. Nah, numbering ini kadangkala kalau masih numbering biasa, numberingnya masih hidup, itu biasanya nggak mau diarabkan karena kita kan masih belum Arab ready gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba satu persatu ya, kita coba kita coba untuk tata satu persatu. Coba yang kotak-kotak ini. Nah, untuk komputernya teman-teman atau rekan-rekan yang semuanya kotak-kotak, itu coba dicek dulu ya, misalkan Ctrl A, coba dicek dulu di bagian paragraf, type paragraf, pastikan bahwasannya ini ya, klik ini, kemudian ini pastikan bahwasannya ini sudah kita centang yang namanya Adobe Word Ready Paragraph Composer. Kalau nggak itu nggak dicentang, itu biasanya kotak semua. Terus apa itu namanya, tulisan Arabnya itu dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Oke ya. Nah, yang kedua, karena ini tulisan Arab yang mungkin sebagian di antara kita itu tidak terlalu paham tentang font-fontnya, juga tidak familiar, maka kita butuh semacam daftar font gitu. Nah, kebetulan saya itu sudah punya daftar font ya. Saya simpan dulu ya, biar nggak hilang. Kalau hilang kan lumayan meringis. Nah, coba tutorial. Nah, coba saya place di sini ya. Saya taruh di sini. Kebetulan saya punya koleksi tulisan Arab ya. Ini. Jadi tulisannya gini. Loh, kok jadi gini? Sebentar, saya bukanya aja, dibuka biasa aja kalau gitu. Bentar ya, tulisan Arab. Nah, ini Ctrl A, Ctrl C, saya taruh di sini. Ctrl V. Nah, ini. Ya. Jadi ini judul. Ini kan judul. Saya ingin judul itu pakai font apa? Misalkan judulnya saya kasih font yang agak begini nih ya, agak gini aja, yang kelihatannya apa, formal. Namanya AF Najed. Oke, jadi ini langsung saya gunakan AF. Nggak mau. AF Najed.
ya. Terus kemudian kita set ukurannya misalkan seperti ini. Ya, cukup ya. Jangan lupa kalau sudah, kita jadikan ini sebagai style. Ini baru aja. H1. Saya mau tulis H1 gitu. Oke, H1. Kemudian ini ini adalah nama penulis. Biasanya nama penulis ditaruh di tengah. Kita coba kenapa dia nggak mau, ini sudah tengah, kenapa dia nggak mau mepet ke kanan. Kita harus cari tahu alasannya kenapa gitu loh. Kita coba lihat di paragrafnya. Ini tadi paragraf muncul ya, paragraf. Iya, ternyata ini ada kekisruhan ini di sini. Tak nolkan ya. Oh ya, mau ya. Oke. Kemudian ini nama anunya, tutornya. Terus kemudian ini adalah judul. Mungkin ini abstrak, mungkin abstraksi ya, atau apalah gitu ya. Judulnya ini kita kasih fontnya misalkan fontnya juga aja deh, kan ini kan formal ya, formal, jadi saya bikin najib tadi, najib besar dari 24, pokoknya dia harus lebih besar daripada isinya. Oke, nah ini kita kasih nama H2, judul kedua. Nah sementara ini yang normal ini kita edit. Terus kemudian fontnya itu kita ganti dengan, nah ini kita ganti dengan Arabik. Kita tunggu. Nah kalau sudah ditunggu, sudah selesai, kita ke ini, kita gunakan jangan Calibri, tapi gunakan, saya lebih suka itu Adobe ini, Adobe Arabic, karena luas gitu loh, fontnya luas. Tunggu lama. Sudah ya, sudah kayaknya ini. Nah, ini tinggal gini aja, sudah. Tekan Alt, jadi istilahnya dipaksa. Ini nggak tahu ini kekecilan atau tidak ya, font 11 ini. Double klik jadi 12 misalkan. Biasanya dia miring, saya nggak tahu ini ada fasilitas miringnya enggak ini. Ada. Oh sorry, ini kan isi. Normal. Oke. Nah ini misalkan ini saya ganti normal, tekan Alt. Nah untuk abstraksi ini, khusus untuk abstraksi, kita duplikat style,
si ikonnya nggak tahu ini kalau dimiringkan boleh enggak, atau kita ganti dengan font yang lain, karena abstrak itu biasanya lebih bagaimana gitu ya. Ini Myriad Arabic khusus untuk yang abstrak, kita ganti dengan Myriad Arabic. Ini ya, ini sepertinya bab 1. Ini kan abstrak, setelah abstrak baru masuk bab. Nah, ini jangan dilanjutkan dengan dengan satu kolom, jangan, tapi kita lanjutkan dengan 2 kolom. Oke ya, memang akhirnya harus manual karena bagaimana lagi ya. Sayang sekali saya memang tidak bisa bahasa Arab, jadi saya nggak ngerti ini maksudnya apa, itu saya nggak ngerti, jadi saya hanya meraba-raba. Ini sepertinya bab yang setara dengan ini, kemudian ini adalah bab yang setara dengan apa itu namanya, subbab 2, ini subbab 1, ini subbab 2. Maka ini saya buat regular, kemudian ini saya ganti dengan misalkan F-Najt juga, tapi ukurannya misalkan menjadi 14. Ini berapa? 18, jadi cukup. Ini kita jadikan H3 ya. Oke, nah untuk selanjutnya ini bisa tekan H3 gitu aja, ini juga tekan H3. Saya nggak tahu ini apa, ini alif ba, ini berarti subbab lagi nih, sepertinya subbab lagi nih. Kalau subbab lagi memang betul seperti itu ya, harus kita kasih ya lagi. Misalkan ini jadikan 14 ya, kemudian baru kita buat 4 ya, atau ini jangan ini, tapi Adobe Arabic, tapi bold. Nah ini kemudian besar dikit, yang penting lebih besar dari isinya. Oke, sekarang kita klik define style. Oke, ini normal, kan out, ini bak nih, berarti ini H4, ini normal, ini ikut
Ctrl S ya, ini A3 normal, Jim 4 normal lagi, ini normal lagi, ini A3 normal lagi. Nah ini apa ini juga, ini ada 2 nih. Oke, kalau ini harus justificationnya, sorry ya, ini rapatnya jangan gini tapi right saja. Kalau judulnya boleh. Terus kemudian ini harus dinormalkan. Coba lihat ini. Jadikan normal, tekan Alt. Saya nggak tahu ini apa, ini kok bisa begini. Tekan Alt. Jadi kalau seandainya ngerti bahasa Arab mungkin ini akan lebih presisi lagi nih. Anggap saja ini A3. A4 normal. Jangan ini ya, ini kesini. Jujur saja untuk yang ini saya coba bagaimana kalau seandainya menggunakan justify, apakah jadi right justify memungkinkan untuk itu. Misalkan seperti ini, atau tidak dikenal dalam bahasa Arab. Oh dikenal ini ya, right justify. Kita ulang sana. Nah, saudara sekalian, seringkali dalam kita menata ini sepertinya number list ya, sepertinya number list juga. Nah, seringkali menata tulisan seperti ini, itu kita akan menemui semacam list, bullet list ya, ini bullet list. Kemudian ini juga ada number list, tapi ini kebetulan number listnya mati, jadi tidak ada masalah kalau sudah mati. Jadi kita matikan dulu keberadaan number list atau apa itu namanya, atau bullet ini, maka akan aman. Cara matikannya di sini, convert bullet and number. Nah seperti ini, kita akan aman. Oke. Kalau saya ini ya, jangan lupa ini, saya nggak tahu ini tadi itu apa tadi, ikut apa yang ini kali. Setiap kali angka yang apa itu namanya, angka kita, yang angka yang kita kenal itu, maka dia akan berubah. Memang kerja layout itu ya ribet-ribet gimana gitu ya. Ini sepertinya list, ini sepertinya list ya. Oke, kalau memang list itu kita tata bagaimana caranya agar dia itu ya, ini di tab gitu ya. Nah harusnya gini kan ya. Dan memang itu tanggung jawab kita, tab-tab
ini. Nah, sekarang kita tata menjadi list 1, list 01. Kita buat di paragraf ini, kita setting ya. Oke. Main 6. Yang ini min 6. Nah, terus kemudian sebentar. Nah, ini yang saya maksud. Nah, ini ya, di ada listnya seperti ini ya. Nah, ini kita jadikan list 1, list 01. Ini sudah, oh masih Calibri ini. List 01 ini tadi Adobe Arabic 12 13 regular ya. Oke, ini kita buat list 01 kemudian fontnya Adobe Arabic ukurannya 11. Ini ya, 12, ukurannya 12, ukurannya 12, oke. Saya nggak tahu ini kekecilan atau tidak, jadi untuk mengetesnya ini kekecilan atau tidak, itu jangan pernah bosan untuk mengeprint, jadi harus diprint dulu ya. Oke, kalau sudah kita klik ya, ini sudah start dengan itu. Kemudian kita kumpulkan ya, kita rapikan H sendiri, semua H ditaruh di situ biar nggak kocar-kacir. Kemudian kita buat lagi list. Nah, mungkin nanti kita akan ketemu dengan list kedua, tidak menutup kemungkinan seperti itu kan ya. Oke, ini ini H3, ini H4, anggap saja ini H4 nya, ini H4, ini H4 lagi, H4 nya kok kurang anu ya, yang sama dengan itu aja. Yang lebih besar. Oke, milis lagi sampai di sini. Oke, jangan lupa disimpan, Ctrl S. Ini adalah ikut H3. Saya bisa membacanya, jadi gak terlalu mudeng ininya.
Jadi memang idealnya itu yang layout itu harus paham dengan apa yang di layout, ya, harus paham dengan apa yang di layout. Ini bahasanya kalau nggak paham ini alamat cilaka memang, ya, alamat cilaka. Oke, memang menatanya agak ini ya, agak ruwet gitu. Ayo saja ini, iya betul. Oh iya sih, matanya di sini, di sini. Ini 3. Ya, 3 itu berapa tadi? 2. Oke, ini sepertinya sampai sini normal. Oke, ini kan ikut number list ya, list 1. Kadang-kadang memang kita temui itu seperti ini, ada yang nggak manut gitu ya, ada yang nggak manut. Nah ini kita cek di sini. Nah biasanya gini, harus kita gini kan, nah harus kita nonkan agar dia manut. Jadi biasanya di apa itu namanya, di karakter style itu juga pengaruh ya, pengaruh. Ini kita balik ke paragraf. Nah, ini menjadi 2. Ini normal lagi. Ctrl S, jangan lupa disimpan. Saya tahu apa ini, judul baru atau apa ini. Ya, ketemu lagi dengan yang tadi. Oke, kita nonkan. Setelah itu kita jadikan list. Oke, enter. Atau kita juga bisa buat versi boldnya di sini. Isi tebel, nah, boleh kan? Ya boleh saja. Ini akan judul 4. Normal. Normal. Misalkan
lagi. Oke, aduannya ini kita jadikan bukan yang tipe itu ya, tapi right saja. Nah, ya nggak kacau lah. Jangan kasih spasi. Ini normal semua ya, sepertinya, kecuali itu normal. Ini H4 normal semuanya sepertinya. Ini baru listen ya, list 01 ya. Jangan lupa Ctrl S. Baterai lemah. Dua lagi normal. Ini kilis. Sepertinya judul ya. Nanti ketemu lagi karakter non release. Ya memang lebih sip lah gitu memang kalau ngerti bahasanya, jadi ngeditnya itu lebih presisi ya. Sekali lagi saya sampaikan seperti itu berkali-kali mungkin ya. Ini dua lagi normal, K2 ini ya, number list. Please. Nah, kalau seandainya kita berkehendak untuk ini menjorok, jadi kita misalkan membuat ini ya, misalkan membuat paragraf apa list yang menjorok, kita coba, kita bisa ya, kita paragraf, kemudian kita ini kan naikkan ini ya, misalkan segini menjoroknya atau 12 gini ya, itu juga bisa.
kalau ditekan itu nggak mau, di stylekan itu nggak mau, tekan alt ya, paksa. Tapi risikonya macam-macam ya, segalanya yang berbentuk bold atau italic itu hilang, memang akhirnya hilang. Ini kedua banyak sekali, yang lain mana ya, karakter 6, kemudian paragraf menjadi list. Oh ya, ini tadi kita buat ya list 2. Jadi ini list 2 mau gitu kan, ini ya, ini tekan H3. Kalau seandainya ini mau kita buat list kedua, itu pun juga bisa ya. Kita tinggal ya, kita tinggal tekan gitu, nanti dia akan menjoloknya seperti ini. Kalau list 1 ya iPad ya, kemudian ini misalkan ini 3, ini normal, kemudian ini list 1 atau dibikin list 2 juga boleh ya. Nah, misalkan ini ini 3, ini list juga kan ya, list juga kan, tab oke, Ctrl S, ini H3, ini H4 kali ya, ini list lagi. Nah, ini ketemu tabel kita, list ya, di list mesti ada plusnya ini. Ini oke, dan seterusnya. Oke ya, dan seterusnya. Nah, dalam kasus ini kita ketemu tabel ya, nanti kita akan buat ya. Jadi ini saya selesaikan di luar rekaman ya, di luar rekaman untuk nata-nata halamannya ini. Saya sisakan yang menjadi problem-problem saja, karena ini adalah problem lapangan biar nggak terlalu panjang videonya. Jadi saya bikin
beredisi ya, edisi 1, 2 atau berapa gitu, berapa edisi itu, biar nggak lama-lama gitu ya. Mungkin untuk sementara saya akhiri. Jadi di tahap pertama ini kita membuat style, yang kedua kita menata halaman, balik. Yang pertama kita menata halaman, kemudian membuat akal-akal halaman agar dia itu bendingnya bending R2L, RTL. Kemudian kita membuat style di dalam bahasa Arab, dan yang kelima kita membuat list. Oke. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.